surga berkata, saya mau berikan hadiah kepada secara pribadi. Apa kira-kira? Coba kita renungkan sedikit dan pejamkan mata. Ada yang minta kesehatan, ada yang minta jodoh, ada yang minta pekerjaan, ada yang minta anak, dan seterusnya. Ada yang minta orang tua diberikan panjang umur. Mari kita amin. Tentu kita dengan Tuhan yang tahu hadiah apa yang kita minta di tahun ini Tuhan. Karena kita akan belajar tentang hadiah terbesar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sore dan malam ini kita berkumpul dengan pakaian yang istimewa. Tentu kita sudah persiapkan dengan hati yang penuh sukacita. Natal selalu identik dengan hadiah. Natal selalu identik dengan kado di bawah pohon. Nah, kita di Pajaman ada kadonya besar, tapi nggak tahu isinya apa, apa doang. Ada decoration, ya, dekorasi. Hingga ucapan kasih kepada orang terdekat. Tetapi tahukah kita bahwa ada satu hadiah yang melebihi segalanya? Walaupun hadiah itu adalah gambaran pemberian yang terbaik dari seseorang kepada orang lain, tetapi dari surga Allah telah memberikan yang terbaik, yang tidak dibungkus kertas berkilau, tapi dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan. Hadiah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita buka hati dan mendengar firman Tuhan tentang hadiah terbesar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, besar dari dilihat dari apa? Kalau manusia, kalau kita melihat hadiah terbesar berarti dari volumenya atau beratnya atau nilainya. Kalau manusia menilai terbesar itu dari besarnya, ya, volumenya tadi. Tetapi mengapa Allah memberikan hadiah terbesar itu? Yohanes 3 ayat 16 fokus kita. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, yang pertama kita akan melihat Yohanes 3 ayat 16 muncul dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, dan fokus percakapannya adalah bagaimana kelahiran baru, bagaimana mendapatkan hadiah hidup yang tidak berakhir atau tidak binasa. Maka kelahiran baru itu penting supaya seorang bisa diselamatkan dan menerimanya dari atas, bukan usaha manusia, melainkan inisiatif Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan ayat yang terkenal, tetapi sering kita baca. Berapa kali Kak Muhammad pernah baca ayat Yohanes 3:16? Sesering mungkin. Dari kecil kita sering mendengar, membaca, bahkan di peristiwa Natal ini biasanya dibacakan dalam berbagai bahasa. Yohanes 3:16. Bahasa Ambon ada nggak? Ada ya, tapi kita belum pernah dengar. Tahu di sini mungkin kalau silakan kepo dengar apa di gereja tradisional. Nah, dikatakan bahwa perhatian kita pada frase pertama, karena begitu besar. Mengapa Allah memberikan hadiah itu? Karena menunjukkan alasan. Allah tidak memberikan karena kita layak. Allah tidak memberikan karena sepatutnya demikian, tetapi karena kasih-Nya yang
menghancurkan keluarga, mulai dari Taman Eden. Bahkan setelah keluar dari Taman Eden, keluarga-keluarga bapak-bapak patriark, bahkan juga di sepanjang bangsa Israel yang mulai mengenal Allah, Allah mau datang dalam mereka, berhubungan kembali dengan manusia. Tapi iblis menghancurkan dan berusaha untuk manusia jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes 4 ayat 9 bertegas, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih adalah motif utama Allah. Jadi mengapa Allah memberikan hadiah terbesar bagi kita? Motifnya kenapa? Karena apa? Kasih. Mudah diucapkan, mudah didengar, gampang dan sulit untuk dilakukan. Tapi Yesus telah melakukannya. Allah telah melakukannya bagi kita. Kasih adalah motivasi utama Allah melakukannya. Nah, kalau mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi semua orang, bukan hanya satu suku, maka Allah mengasihi suku-suku yang terpencil. Waktu kita melayani suku-suku terabaikan, ada di kota besar, tapi mereka diabaikan terpencil. Ada di pedalaman-pedalaman, tetapi mereka diabaikan orang belum mendengar Injil. Tapi Allah mau di sana mengasihi, mau menyelamatkan, maka berita itu harus disampaikan. Inti dari pemerintahan adalah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Sebesar apapun usaha manusia untuk kembali dan minta ampun, bahkan mungkin mau menghadap kepada Bapa atau kepada Allah, tidak akan mampu. Maka Yesus adalah hadiah yang dibungkus, hadiah yang bukan dibungkus oleh pita. Karena biasanya kalau hadiah itu selalu dibungkus dengan pita. Ada yang sudah dapat hadiah? Belum ya, berharap ya ada yang dapat hadiah. Ya, biasanya bukan dibungkus dengan pita. Ini ada, dia datang ke dunia bukan dibungkus dengan pita, tapi lahir sebagai bayi, hidup bersama dengan manusia, dan akhirnya mati di salib. Semua itu supaya kita tidak binasa. Mari katakan sebelah kiri, sebelah kanan, kita tidak binasa, atau Allah sudah binasa karena Tuhan datang ke dunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Maka hadiah tidak dibeli dan tidak dipaksa. Alkitab berkata apa? Setiap orang percaya. Apakah semua orang percaya? Apakah semua orang Kristen percaya? Belum tentu. Maka selalu Injil harus disampaikan dengan jelas bahwa kamu percaya saya. Saya masuk ke rumah sakit kemarin, kalau dimarah-marahin sama orang suster, tapi saya masuk saja. Terus saya berdoa, terus setelah itu saya yakinkan bahwa kepada pasien yang sakit, Ibu Tuhan ada di sini. Ibu tetaplah berharap kepada Allah. Dia yang memberikan hadiah yang terbesar. Yesus yang datang akan menyapa. Sesuatu bilang, Pak, saya boleh masuk. Nanti orang mau berdoa. Kita berdoa dulu. Nanti kita lakukan sebentar malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah hadiah bukan disediakan oleh dunia ini, tetapi dari surga yang mulia, sehingga kita tidak binasa. Tubuh bisa lemah, sakit bisa menggerogoti, pergumulan bisa datang silih berganti, uang bisa datang dan pergi, anak bisa datang dan pergi, tetapi kehidupan bersama yang kekal itu adalah hadiah yang terbesar. Maka banyak orang tidak memperoleh hadiah itu. Hanya dikatakan setiap orang percaya. Artinya siapapun boleh menerima hadiah itu dengan percaya, dengan membuka hati. Saat kita menerima Yesus,
kita juga menerima hidup yang kekal. Hidup yang tidak akan berakhir. Secara fisik kita akan berakhir. Ada umurnya, ada usianya, ada masa, walaupun seperti produk. Kita di dunia ini ada masanya, ada masa expire. Maka nikmatilah ketika kita bersama dengan anak-anak, kita bersama dengan suami, ketika bersama dengan orang tua dan orang yang kita cintai. Saat kita di dalam Kristus, maka kita akan terus-menerus memperoleh kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang ayah di kota yang besar yang sibuk. Ya, kita kota Ambon, kota sibuk tapi tidak sesibuk di kota besar selain. Bekerja 12 jam, bukan hanya 8 jam, tetapi selalu ada waktu menyisihkan waktunya memberikan hadiah-hadiah spesial bagi keluarga, bagi anaknya. Walaupun kecil tapi selalu ada. Bukan karena anak itu sempurna, bukan karena keluarganya selalu memberikan yang terbaik, tetapi karena kasihnya yang tulus. Begitu juga Allah. Dia memberi bukan karena kita, datang semua termasuk mereka, bukan karena kita sempurna. Dia memberi hadiah karena kasihnya yang tak bersyarat. Di tengah kehidupan kota yang kompetitif, di mana kita sering merasa haus berprestasi untuk dikasihi, Natal mengingatkan kita kasih Allah diberikan cuma-cuma. Tidak perlu kita membeli, tidak perlu kita membuktikan diri, tetapi Allah memberikan hadiah itu. Apakah kita sanggup? Apakah kita akan menolak? Tergantung pada kita. Maka bagian yang kedua dikatakan bagaimana Allah memberikan hadiah terbesar itu. Kalau kali dikatakan apa namanya itu mengapa, sekarang bagaimana sih Allah memberikan hadiah terbesar itu? Mulai dari masa ke masa. Mari kita kembali melihat, tidak apa semuanya, tapi akan melihat dari Mazmur yang kita baca tadi. Selalu berkaitan apa yang disampaikan Mazmur juga setiap ada itu memberi renungan dan arahan kepada firman Tuhan. Di malam ini juga berbicara dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 12 yang kita sudah baca tadi. Bagaimana Allah memberikan hadiah terbesar? Dikatakan sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur ini adalah mazmur pujian liturgi yang kemungkinan dinyanyikan bersahut-sahutan, dan ibadah umat Israel setiap ayat diakhiri dengan kalimat yang sama. Kalimatnya apa? Sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita mengalami kasih setia Allah sampai pada saat ini? Atau biasa kita sedang mengalami kasih setia itu? Banyak perbuatan-perbuatan besar Allah. Mazmur ini mengajak mengingatkan kembali karya Allah di masa lalu, khususnya ketika perbuatan Allah membebaskan umatnya. Ketika bagaimana Allah menolong di masa yang lampau, dan kita baca bagaimana dikatakan perbuatan dan ajaib. Kalau kita melihat dan merenungkan di sepanjang hari 360, ya sekarang 59 ya, hari yang kita lewati. Apakah ada kita merasakan perbuatan Tuhan yang besar? Amin. Apakah ada kita berada ditolong Tuhan, diberi kesehatan dan kekuatan? Maka Mazmur ini selalu diungkapkan sebab untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maknanya bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Allah dipuji bukan karena keadaan manusia sedang baik, tetapi karena itu alasannya Allah sendiri baik. Kasih setianya bukan untuk 1 jam, bukan untuk 2 jam, tapi kasih kesetiaan Tuhan berapa? Selama-lamanya. Artinya kapan? Kemarin saja? Besok juga, hari depan juga. Jadi bagaimana Allah kasih setia, hesed dalam bahasa aslinya itu tidak berubah dan tidak meninggalkan. Kita bisa berubah kondisi.
Jemaat bisa berubah. Beberapa tahun yang lalu kita ada di tempat ini, ada di tempat lain. Sekarang ada di tempat ini. Kondisi alam bisa berubah, kondisi ekonomi bisa berubah. Bahkan orang-orang yang ada sekitar kita berubah, prestasi kita bisa berubah. Tetapi kasih setia Tuhan, Hesed Yahweh, tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan. Jadi Allah bertindak nyata dalam menyelamatkan. Allah bukan hanya mengasihi kata-kata love you, terus juga kata-kata apa lagi di dalamnya, tetapi dikatakan Allah bertindak dengan memberikan anaknya. Dari masa ke masa disampaikan. Dan Allah memberikan hadiah terbesar bukan dalam kemewahan, tapi dalam kerendahan hati. Banyak kita memang suka yang mewah-mewah, tetapi kalau kita renungkan sadari hadiah dari Allah, Dia berikan dengan kerendahan hati melalui kelahiran Yesus di kandang, menunjuk cara Allah yang sering berbeda dari cara manusia. Bukan dengan gemerlap, tapi dengan kesederhanaan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan. Apakah kita juga mau menyambut hal demikian? Mazmur 136 ayat bahwa kasih setia Tuhan di perjanjian lama dilanjutkan dengan perjanjian baru. Maka dikatakan di perjanjian baru yang kita baca sekali lagi tadi, mari kita baca sekali lagi. Semua penjelasan kita 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Bagaimana Allah memberikan hadiah terbesar itu? Dikatakan 1, 2, 3 kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan nas ini digenapi dari perjanjian lama kasih setia Allah. Dan yang kemarin kita baca, Dia dibungkus dengan lampin. Dalam Lukas berkata, menunjukkan Yesus lahir seperti bayi, lahir seperti bayi manusia biasa, rapuh dan bergantung kepada orang tuanya. Dan itu kekuatan Allah atasnya. Dia dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan hewan, bukan tempat yang mewah. Ia menegaskan bahwa hadiah dari Allah datang tanpa kemegahan. Kita memang suka yang megah dan mahal, tapi hadiah itu kadang-kadang Allah berikan dengan dikatakan ke dalam keterbatasan, dalam kerendahan hati. Dia memberikannya. Tidak ada di tempat, bahkan dikatakan dalam kerendahan hatinya. Dalam Yohanes berkata, dan Lukas, Injil Lukas mencatat, tidak ada tempat baginya. Dunia tidak siap menyambut hadiah terbesar. Sejak awal Yesus mengalami kehadiran yang ditolak. Kalau saudara kita tidak pernah ditolak, tapi jika pernah ditolak, ingatlah Yesus, bayi Natal itu pernah mengalami penolakan. Jadi Mazmur 136 yang kita baca tadi, Lukas 2 ayat 7 dan juga 1 Yohanes ayat 9 menunjukkan bahwa Allah setia menyelamatkan. Allah menunjukkan kesetiaannya dengan memberikan anaknya yang tunggal, dan Allah setia memberikan keselamatan. Berbahagialah kita semuanya. Kota Ambon, mungkin kita terbiasa dengan kemewahan karena sejak tanah dicanangkannya Natal di kota ini, di jalan raya, di mana-mana, di pusat-pusat perbelanjaan ada hal-hal yang menarik tentang Natal. Di lukisan-lukisan di dinding-dinding rumah, tapi kadang hadiah paling berharga justru datang dalam bentuk yang sederhana seperti perhatian, seperti ada waktu atau kehadiran seseorang. Natal adalah bukti Allah memberikan yang terbaik.
kita berkata, Tuhan saya belum menikmati hadiah terbesar, berarti belum menerima Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, bersyukurlah, itulah hadiah terbesar dari surga, menjadi jaminan. Sehingga tidak ada kata mudah-mudahan saya akan selamat, tetapi saya selalu berada di jalan yang Tuhan sudah tentukan. Pasti saya selamat. Mari kita belajar melihat cara Allah memberi dalam hidup sehari-hari. Dan bagian yang terakhir, kita akan melihat di sini apa dampak menerima hadiah yang terbesar. 1 Yohanes 4:9 yang kita sudah bacakan tadi. Menerima Yesus sebagai hadiah terbesar berarti menerima hidup yang baru. Nah, Nikodemus bertanya, bagaimana saya menerima tubuh saya menjadi baik lagi seperti hidup baru? Apakah beta harus masuk ke dalam rahim mama beta? Ya, bahasa beta itu di sini nggak ada di Alkitab. Apakah Nikodemus bilang saya harus masuk ke dalam rahim ibuku? Tetapi Yesus menyampaikannya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat artinya dilahirkan kembali dari hatinya, membuka diri untuk Tuhan bekerja, dan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Yohanes 4:9 mengatakan supaya kita hidup olehnya. Hidup kita bukan lagi tentang diri sendiri, tetapi tentang hidup oleh kasih, dan kita hidup yang sudah diselamatkan. Jadi kalau malam Natal ini mari kita renungkan, Allah sudah memberikan hadiah yang besar. Hidup kita sudah diselamatkan. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita mengikuti cara hidup dunia ini. Karena dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Ia telah, bukan akan. Berarti pernah terjadi sekali dan akan terjadi kedua kalinya, tapi dalam bentuk yang lain. Dia telah datang dalam Yesus Kristus sebagai putra Natal dan akan datang kedua kali untuk menghakimi kita. Maka surat 1 Yohanes ini ditulis untuk menunjukkan jemaat agar tidak ragu akan kasih Allah. Apakah ada keraguan dalam diri kita? Kita melihat pada hari-hari ini, hari-hari sangat berat. Ya, bersyukur kalau di sini ekonomi yang kita lihat, tetapi di daerah Sumatera sangat berat. Media sosial menyampaikan bagaimana sulitnya mereka diterpa oleh banjir bandang itu berhari-hari. Ada kesaksian jemaat Tuhan di sana yang dikatakan ada yang 2 hari baru dapat bantuan. Tetapi orang percaya tetap kuat dan berdoa minta pertolongan Tuhan karena mereka tahu di dalam Yesus ada kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yohanes 1:12 sudah berbicara. Tapi semua yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah kita percaya dalam nama Yesus? Amin. Putra datang ada dalam keluarga, dalam hidup kita, dan dalam pekerjaan kita. Maka biarlah senantiasa hadiah terbesar itu kita bawa senantiasa. Bukan secara otomatis menjadi milik semua orang. Walaupun Allah menawarkan hadiah terbesar itu, firman Tuhan menegaskan bahwa setiap orang yang menerimanya dan percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya tentang Yesus yang lahir, tetapi tentang manusia yang membuka hati menerimanya. Maukah kita membuka hati untuk menerima Dia? Ketika kita menerima hadiah terbesar, hidup kita diubah. Maka respon kita, terimalah Yesus di dalam rumahmu. Maka ada sebuah anekdot yang disampaikan malam Natal. Semua pakai baju baru. Bahkan undangan banyak dengan berbagai macam hadiah mereka bawa. Tetapi mereka untuk diri sendiri. Mereka bersuka cita, mereka bergembira. Tetapi saya tidak diundang.
padahal mereka merayakan tentang kelahiran. Mereka sibuk dengan teman-temannya, bercerita tentang masa depan, bercerita tentang segala yang baik, bertukar kado, tetapi dalam mereka tidak mengundang aku dalam hati. Mereka penuh dengan makanan yang mewah, penuh dengan santapan yang baik, bahkan ada tercium pesta dan pesta pora kemabukan di sana. Mereka tidak menerima. Biarlah ungkapan ini hanya di luar saja, di negeri Konoha di sana, tidak ada di sekitar kita. Tetapi biarlah sungguh syukuri dengan hati yang sungguh berbalik kepada Tuhan. Biarlah berkata bahwa Tuhan terima kasih karena Engkau baik bagi kami dan keluarga. Dan membagikan hadiah kasih itu poin yang terakhir sebagai respon kita, yaitu bagikanlah kepada orang lain di kota ini ketika kita berkata. Hadiah yang terbesar yang mereka terima adalah mereka sudah diselamatkan. Hadiah yang terbesar adalah mereka sudah mendapatkan kepastian dalam Yesus Kristus. Dan hadiah terbesar itu tidak disediakan oleh instansi apapun, oleh gereja manapun, oleh dunia manapun. Allah saja yang menyediakan. Organisasi dan gereja hanya sebagai alat untuk menyuarakan, tapi Allah sendiri yang perlu kita responi. Hadiah yang telah diberikan itu tidak sia-sia. Seperti yang cerita anak tadi, orang merayakan Natal, tapi mereka tidak mengundang Yesus. Mereka makan, minum, bahkan sampai melakukan segala hal pesta Natal dan pesta akhir tahun, tapi tidak mengundang Yesus, tidak mengambil Yesus. Tapi kita yang sudah menerima hadiah yang terbesar itu tetap membawa Yesus dalam hidup kita. Ibu saudara yang terkasih, malam hari ini, sepanjang malam ini bukan berarti tidak boleh kita bersalaman, boleh silahkan, tapi lebih bagus kita terus membawa berita sukacita ini kepada keluarga kita. Yesus lahir bukan hanya di kandang 2000 tahun yang lalu, tapi lahir di hati kita, memberikan sukacita dan hidup kekal, memberikan kepastian supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berdoa. Adakah Bapak Ibu Saudara pada malam Natal ini teringat keluarga, teman saudara, atau anak-anak, atau siapapun juga rumpun keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Kami berdoa sebutkan nama mereka di malam ini supaya sungguh mereka menerima hadiah yang terbesar, sukacita yang disediakan oleh surgawi menjadi milik mereka juga, dan mereka diselamatkan dengan Yesus dan Tuhan dan sebagai hati dan keluarga. Dan adakah kita yang dalam Natal ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekurangan, keterbatasan, mari datang untuk kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita bisa masuk ke acara yang Natal ini, kita bisa hadir di gereja, dan kita bisa juga mari membagikan hadiah Natal itu, yaitu Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kepada semua orang yang kita temui. Bapa yang baik yang bersemayam di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan hadiah yang terbesar dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk hadiah terbesar itu yang kami peringati pada malam hari ini. Ubah hati kami ya Tuhan, untuk penuh dengan kasih-Mu. Ubah hati kami ya Tuhan, untuk dipenuhi dengan sukacita dari surgawi, pengharapan, kedamaian, dan kepastian di dalam Engkau. Dan pakai kami untuk menjadi berkat di bangsa kami, di kota ini, bahkan di kepada keluarga besar, gereja Tuhan, dan setiap orang yang kami temui. Dan biarlah Tuhan pada malam Natal ini kami berdoa untuk semua orang yang belum percaya, biar mereka menemukan hadiah Natal yang terindah. Mereka yang terpikirkan, mereka yang ada dalam hukuman di penjara, mereka yang ada di
dalam kesulitan karena bencana, oleh karena berbagai macam kesulitan hidup, sakit, penyakit, dan di tengah-tengah jemaatku, oleh karena usia dan lansia, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau hadir bersama juga Tuhan. Engkau Putra Natal menyapa, memberikan pengharapan dan sukacita kedamaian. Karena itulah esensinya, yaitu Natal hadiah terbesar, memberikan kepastian bagi kami yang tidak akan pernah habis, selalu ada dan menyertai. Kami bersyukur untuk udara firman. Kami memuji dan lanjutkan itu ya Bapa. Demi dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan.